Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa di dalam program Secuil Roti Sorgawi. Saya berharap kita semua di pekan yang baru ini tetap diberikan semangat, diberikan sukacita dari Tuhan untuk menjalani hari-hari kita di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Nah saudaraku, mari kita mau membuka firman Tuhan hari ini dari Matius 13 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Matius 13 ayatnya yang ke-10 sampai 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, tetapi tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar." Saudara-saudara, yang punya akan diberi sehingga berkelimpahan, tetapi yang tidak punya akan kehilangan. Wah, saudara tentu ingin yang mana? Nah, tentu ingin yang pertama, tentu yang ingin diberi berkelimpahan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini Yesus sedang berbicara tentang kemampuan memahami hikmat Tuhan. Ya, murid-murid mampu untuk melakukannya, tetapi mereka, pendengar-pendengar Yesus yang lain, tidak bisa. Nah, mengapa? Apakah ini karena Yesus memakai perumpamaan? Tentu bukan. Ya, perumpamaan itu justru menolong orang untuk dapat memahami. Tetapi mengapa memakai perumpamaan pun mereka tidak mengerti? Nah, apa yang membedakan seorang murid dengan pendengar yang lain? Nah, saudara-saudaraku, yang membedakan adalah murid-murid itu mempunyai, sementara mereka, orang-orang yang lain ini tidak mempunyai. Nah, apa sih yang dimiliki? Yang dimiliki adalah kemampuan mendengar secara mendalam. Ya, atau kita bisa sebut dengan istilah deep listening. Nah, deep listening artinya sesungguhnya adalah mendengarkan memakai hati. Nah, kita mendengarkan dengan keinginan untuk mengerti, untuk memahami. Nah, dan kita mendengarkan dengan niatan. Ya, niatan secara khusus untuk bertindak, untuk mengerjakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Nah, deep listening berarti tidak sekedar membuka telinga, melainkan juga membuka hati. Nah, memiliki keterbukaan untuk dipimpin oleh Tuhan. Nah, itulah mengapa bagi murid-murid mereka bertambah sampai berkelimpahan. Ketika mereka mempunyai kemampuan untuk mendengar secara mendalam, maka mereka menerima hikmat yang berkelimpahan. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki kemauan untuk mendengar secara mendalam, maka hikmat Tuhan itu tidak terbuka bagi mereka. Hikmat Tuhan itu tidak mampu untuk masuk ke dalam diri mereka, sehingga apa yang selama ini ada di dalam diri mereka, ya, lama-lama menjadi sesuatu yang usang, lama-lama menjadi sesuatu yang ketinggalan, kuno, tidak lagi relevan dengan kehidupan, untuk menjawab kehidupan. Sehingga ketika dia menjadi kuno, dia kemudian menjadi sia-sia dan kemudian hilang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, temukanlah kuncinya yang membedakan.
kemampuan, bahkan sebenarnya bukan kemampuan tetapi kemauan untuk mendengar secara mendalam, untuk membuka hati, untuk menerima kehadiran Tuhan, nasihat Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Disitulah kita akan diberi sampai berkelimpahan. Saya mau menutup dengan satu bagian lain dari firman Tuhan yang kemarin saya baca dari Mazmur 92 ayatnya yang 14 sampai yang ke-15. Berbunyi demikian, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saudaraku, mintalah Tuhan memberi hati yang senantiasa mau belajar, hati yang senantiasa tertanam di dalam hadirat Tuhan, sehingga kita boleh terus bertumbuh dan berbuah lebat sampai tutup usia kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.